Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik asam lambung sering kambuh karena faktor makanan. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah asam lambung sering kambuh karena faktor makanan. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu disebabkan oleh multifaktor. Akan tetapi yang lebih sering memicu kambuh adalah faktor makanan. Maka dari itu kita harus selalu waspada terhadap makanan-makanan yang kontradiksi dengan lambung kita atau yang sering kita sebut sebagai makanan-makanan pantangan. Namun demikian, kadang kita karena terbawa nafsu ya, keinginan, kadang kita tetap mencoba saja makan atau mungkin makan dengan porsi yang agak over ya, agak banyak. Nah, akhirnya menjadi kambuh. Nah, inilah permasalahan yang sering kita rasakan ya di saat kita kadang sudah merasa sembuh ya, sehingga makan tidak terkontrol kembali atau terlena dengan makanan-makanan yang kita sukai ya, padahal itu sebenarnya makanan yang kontradiksi dengan lambung kita. Baik teman-teman, nah makanan-makanan yang sering memicu kambuh ya, nah itu antara lain ada beberapa hal ya. Ini yang pertama, ini yang perlu kita waspadai ya. Jadi makanan yang sering memicu asam lambung itu bisa kambuh adalah yang pertama makanan pedas ya, makanan pedas-pedas. Pedas itu bisa saja dari cabai ya, atau bisa juga dari yang lain ya, contohnya lada itu kan juga pedas ya. Bahkan termasuk jahe pun itu kadang pedas juga ya. Maka pokoknya yang endingnya rasanya pedas, entah itu bentuknya apa, itu kalau bisa kita hindari itu, atau minimal ya kita kurangi. Kalau memang kondisinya memang betul-betul sudah baik ya, boleh makan, tapi dengan cara kita coba dulu sedikit demi sedikit. Nah, karena ini memang sangat sensitif di lambung kita. Nah, daripada kita makan nggak seberapa ya, tapi akhirnya jadi masalah ya, penderitaan kita kambuh lagi. Nah, ini kan sayang kalau seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus selalu waspada, yaitu pertama pada makanan yang pedas-pedas. Nah, saya punya cerita soalnya ya, yang saya alami ya. Ini begini ya, yang saya alami eh, waktu itu ya, saya ada acara dengan teman-teman di Bogor ya, di Kebun Raya Bogor. Nah, setelah itu pulangnya itu lewat Purwakarta ya. Nah, waktu di Purwakarta kebetulan waktunya pas menjelang maghrib ya. Nah, akhirnya kita istirahat dulu maghrib. Nah, itu maghribnya di rumah makan Padang ya. Nah, setelah kita sholat maghrib, kemudian
eh, bersama teman-teman makan ya, makan sore lah itu ya, makan malam ya. Nah itu makan masakan Padang. Nah waktu itu karena saya memang sudah merasa sembuh, saya terlena ya, eh, eh, tidak kontrol diri. Nah biasanya saya makan itu hanya dengan sambal itu paling ya setengah sendok atau maksimal 1 sendok. Nah waktu itu karena memang posisinya juga sudah lapar ya. Nah akhirnya ngambil sambal Padang itu ya, itu 2 sendok. Nah itu. Nah setelah itu kita makan ya, eh, makan. Nah setelah makan kebetulan itu eh, saya mendapat bonus 1 botol kerating daeng. Ya, nah itu habis makan itu udah makannya pedas ya, nikmat sekali ya waktu itu. Terus pas dapat bonus di kasir itu dikasih kerating daeng. Nah akhirnya saya minum, tapi kelihatannya nggak habis 1 botol itu ya. Nah itu saya minum kerating daeng. Nah setelah keluar dari situ, kemudian kita ke ini tempat oleh-oleh ya. Nah waktu itu eh, membeli piem ya, piem ya, piem Bandung ini. Nah itu kemudian makan piem juga. Jadi setelah makan masakan Padang, kemudian minumnya kerating deng, terus tambah eh, makan piem. Nah, padahal itu kandungannya sebenarnya hampir kontradiksi semua. Yang di makanan masakan Padang ya, pertama pedasnya ya, kedua santannya, terus dagingnya waktu itu pakai rendang sapi. Nah ini juga lemak tinggi juga ya itu. Nah kemudian di soft drinknya minuman kerating ini juga asamnya ya itu juga tinggi. Nah kemudian kita makan piem ya, piem itu seperti tape ya kalau di daerah saya namanya. Nah itu kan juga mengandung alkohol sebenarnya ya. Nah setelah itu kemudian pulang menuju ke daerah saya di Banjarnegara ya. Nah itu ini apa selama di dalam perjalanan, masya Allah yang namanya perut ini seperti diremas-remas, kemudian sudah sembelit, rasanya penuh, ulu hati mengganjal, nafas menjadi pendek. Pokoknya selama pulang di dalam perjalanan itu tersiksa sekali. Nah, sampai setiap ada pom bensin itu kan ada toiletnya. Nah, saya minta untuk eh, berhenti dulu ya, kadang tidak tahan kita ke itu ke toilet. Nah itu pun tetap masih sakit sekali. Nah itu artinya apa? Dari makanan-makanan itu karena saya terlena makannya ya. Nah kemudian asam lambung yang walaupun sudah sembuh itu menjadi kambuh lagi itu. Nah itu contoh yang dari makanan pedas utamanya ya itu karena biasanya saya makan pedas itu kalau sambal itu ngambilnya sedikit ya, sedikit sekali itu. Tapi kalau di sayur itu enggak masalah lah, kalau sayur kan enggak begitu pedas sekali itu. Nah itu teman-teman, makanya kita jangan terlena ya terhadap eh, makanan pantangan yang sebenarnya kita itu sudah sembuh ya, tapi kalau misalkan mau nyoba ya harus waspada. Intinya seperti itu. Artinya porsinya harus dikendalikan sendiri. Oke teman-teman, jadi untuk makanan pedas kita harus selalu waspada karena bisa memicu untuk kambuh. Nah kemudian yang kedua adalah makanan yang berlemak tinggi ya, berlemak tinggi bersantan, contohnya itu juga kita harus waspada sekali. Nah ini juga ada contoh yang konkret ya, yang konkret yang saya alami ini memang cerita dari pengalaman saya sehingga mungkin berbeda dengan teman-teman ya, tapi juga bisa juga lebih banyak kesamaannya. Nah ini makanan yang berlemak tinggi. Nah waktu itu ini adalah perjalanan. Nah, seringnya terlena ini di ketika kita sedang kegiatan di luar rumah ya. Nah, itu waktu itu saya dari Surabaya ini ada acara
keluarga ya menghadiri pesta pernikahan lah ya, itu resepsi pernikahan. Nah itu sepulang dari Surabaya, saya bawa mobil sendiri ya, nyupir sendiri. Nah itu di perjalanan itu sering mampir-mampir ya, ada kuliner kita mampir, ada apa kita mampir itu. Memang tujuannya seperti itu, sambil refreshing. Nah di tengah perjalanan itu kalau tidak salah di daerah Ngawi ya, di daerah Ngawi itu ada makanan khas ya, kuliner yang lagi populer di di online ya. Nah karena saya melihat di situ, nah itu nasi becek ya, nasi becek. Nah ini saya sebenarnya terjebak ya, sudah masuk ke situ, memang laris sekali, ramai di situ. Nah kemudian sudah pesan saya bersama keluarga saya. Nah bayangan saya nasi becek itu ya nasi biasa, mungkin pakai sayur atau apa ya. Nah itu ternyata itu nasi gulai, nasi gulai, gulai kambing itu, gulai kambing ditambah ada satenya juga. Nah itu. Nah ini karena sudah saya pesan, terus waktu itu juga memang waktunya makan siang ya. Nah akhirnya saya makan gitu, walaupun sebenarnya agak ragu gitu. Nah itu ternyata kan gulai kambing lah istilahnya kalau di daerah eh, Banyumasan ya, daerah kita ya. Nah ini adalah gulai kambing. Saya menganggapnya wah ini gulai kambing ini. Nah tadi kan di sana istilahnya nasi becek. Nah bayangan saya itu, bukan kambing. Nah akhirnya karena sudah terlanjur dipesan, nah saya coba makan juga itu. Jadi itu daging kambing, nah ini otomatis berlemak tinggi ya, karena termasuk daging merah ya, daging merah dari hewan yang berkaki 4 ya. Nah itu. Nah kemudian juga pakai santan juga masakannya itu. Terus kalau pedasnya nggak begitu ya, tapi ini lemak tinggi dan santan. Nah setelah itu saya makan ya, ya habis satu porsi standar ya karena itu ya. Nah setelah itu kemudian perjalanan pulang ya, perjalanan pulang dari Ngawi menuju ke Banjarnegara. Nah ini baru nyampe di Sragen. Nah ini rasanya udah, waduh ini kontra ini di lambung saya itu. Nah akhirnya sudah merasa nggak nyaman pokoknya. Nah itu ya sudah kembung, sudah rasanya perutnya ini apa, penuh, begah. Pokoknya sudah nggak nyaman sekali. Itu artinya asam lambung sudah naik gitu, seperti itu. Nah kemudian saya atasi dengan kebiasaan saya ya, saya selalu minum air hangat. Terus waktu itu saya juga membawa obat, nah saya makan itu, nah akhirnya agak agak damai, nah akhirnya sampai pulang ya, sampai rumah itu masih bisa tertahankan. Tetapi ya ini termasuk pengalaman yang jangan selalu diulang ya, atau hanya sebagai pengalaman sekali saja. Karena apa? Karena ya itu intinya sudah menaikkan asam lambung karena kita terlena dengan makanan yang berlemak tinggi, bersantan. Itu teman-teman. Nah kemudian makanan yang berikutnya yaitu makanan yang ketiga ya. Tadi yang pertama makanan pedas, makanan berlemak tinggi, kemudian ketiga makanan asam-asam. Nah makanan asam-asam ini contohnya buah jeruk lah ya, entah itu jeruk apapun namanya ya, bisa jeruk Bali, jeruk keprok, jeruk apa, banyak sekali lah itu istilah-istilahnya. Nah itu yang penting jeruk itu lebih banyak asamnya ya, walaupun itu sudah masak ya. Itu. Nah itu kalau bisa juga kita hindari itu. Nah ini yang bahkan sebenarnya buah itu walaupun bukan jeruk, kalau belum begitu masak itu juga tentunya lebih banyak asam ya. Atau buah lain yang rasanya manis tapi endingnya juga ada asamnya, kalau kita makannya terlalu banyak ini juga sama saja efeknya akan kontra di lambung kita, akhirnya menaikkan asam lambung. Nah ini contoh
untuk buah ya, yang asam-asam ini saya juga agak terjebak ya. Yaitu saya makan buah kelengkeng yang ya cukup banyak lah, cukup banyak karena memang aslinya suka sih itu. Nah kebetulan waktu itu beli kelengkeng, nah kemudian rasanya manis banget itu. Nah karena rasanya manis sehingga saya pikir wah ini nggak apa-apa, ini bukan asam-asam gitu ya. Tapi memang kalau dirasa-rasa yang namanya buah itu tetap ada asamnya itu, walaupun lebih dominan manisnya. Nah waktu itu karena saya rasa itu manis, kemudian saya makan banyak ya. Nah setelah itu makan buah kelengkeng banyak, ini mungkin asamnya terlalu banyak juga ya. Nah itu akhirnya kambuh juga sampai mules teman-teman. Itu, waduh, pokoknya nggak enak sekali lah. Nah ini contohnya. Nah maka dari itu kita harus waspada teman-teman ya terhadap makanan yang asam-asam itu. Walaupun kadang eh, rasanya sepintas manis itu kalau endingnya ada asamnya itu pun sama saja itu. Jadi tidak hanya buah jeruk ya, tapi banyak buah yang harus kita waspadai itu. Maka pengalaman pribadi itu sangat penting ya. Ketika kita pernah makan ini kok kontradiksi. Nah ini ya kita ingat-ingat ya. Bila perlu kita tulis seperti itu supaya tidak terulang kembali. Begitu teman-teman ya. Jadi harus waspada terhadap makanan yang asam-asam. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu minuman ya. Minuman juga banyak yang harus kita waspadai karena bisa memicu asam lambung kita naik. Contohnya minuman-minuman bersoda ya, minuman-minuman soft drink misalkan ya, yang botol-botol kemasan. Nah, itu juga lebih banyak yang di lambung kadang kurang kompromi lah istilahnya seperti itu. Termasuk juga minuman kopi ya, minuman kopi atau susu ya, susu yang berlemak tinggi itu juga sama aja membuat asam lambung naik, akhirnya perut jadi kembung, begah, tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah ini saya juga punya pengalaman teman-teman ya. ini memang cerita pengalaman ya. Uh, tentang minuman ini saya juga agak terjebak juga ya, terjebak juga. Nah yang saya alami, saya waktu itu minum jahe susu ya, minum jahe susu di objek wisata Batu Raden. Batu Raden ini Purwokerto teman-teman ya, daerah eh, Banyumas ya itu. Nah itu memang di sana itu seperti khas sekali. Jadi kalau ke Batu Raden nggak jahe susu ini sepertinya kurang kurang komplit lah karena itu termasuk ikon di sana ya itu. Nah akhirnya saya minum jahe susu ya bersama keluarga ya. Nah itu ternyata pedasnya itu terasa sekali, tajam sekali ya. Walaupun itu minuman ya. Eh, sudah terasa pedas ditambah susunya ya. Nah, susunya ini juga lemaknya tinggi karena ini malah susu asli ya, susu asli dari sapi gitu. Nah, itu waduh, setelah minum itu ternyata wah, perut ini seperti rasa diremas-remas juga, rasa begah, kembung. Pokoknya tidak nyaman lah, rasanya penuh, nggak enak sekali itu. Nah itu artinya terjadi kenaikan asam lambung juga karena minuman. Oke teman-teman ya, maka dari itu kita harus waspada terhadap makanan-makanan yang sering kontradiksi dengan lambung kita supaya kita yang sudah merasa sembuh juga tidak akan kambuh, yang belum sembuh menjadi cepat sembuh. Begitu teman-teman ya. Jadi intinya kita harus waspada terhadap makanan yang kontradiksi dengan lambung kita. Oke, sebenarnya masih banyak lagi ya makanan-makanan yang kadang kontradiksi, tapi untuk kali ini saya cukup menyebutkan ini saja ya. Kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat.
saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.